Puji Tuhan, saya ucapkan selamat kepada semua jemaat yang saat ini ada di rumah masing-masing untuk mengikuti acara firman Tuhan lewat streaming ini. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan memujikan satu lagu. Yesus bertanya kepada kita. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya, yang sungguh berharap padanya. Puji Tuhan, kita akan membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? 8. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia dapati iman di bumi? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat judul firman Tuhan pada sore hari ini, yaitu adakah iman di bumi ini. Juga kita sudah baca ayatnya. Ayat ini disebutkan di sini waktu Tuhan Yesus ada di dalam dunia, Saudara. Saudara, kalau Tuhan itu sampai seolah-olah meragukan, apakah ada iman di bumi ini pada saat menjelang kedatangannya nanti, Saudara. Itu ada alasannya, Saudara, sebab kalau kita lihat, kita hidup di dalam dunia di akhir zaman ini, kita mengalami begitu banyak kesukaran, kesulitan. Saudara, kalau kita itu hidup di dunia ini sekedar pakai kekuatan kita sendiri, kita tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh, maka hidup di dunia ini kita akan mengalami sesuatu yang sulit, Saudara. Hidup ini akan jadi sukar, Saudara. Sebab apa? Sebab hidup di dunia ini
penyakit begitu luar biasa, apalagi kita hari-hari ini, kenapa kita sampai ibadah di rumah? Karena pandemi corona ini, saudara, ini belum selesai-selesai, sehingga kita ibadah dari rumah. Saudara, kalau kita lihat ini penyakit, belum lagi akibat lainnya, yaitu ekonomi ikut terdampak. Orang-orang banyak mengalami kesulitan, tidak lagi bisa bekerja seperti biasanya. Saudara, itu sebabnya di dalam Alkitab Tuhan Yesus mengingatkan, saudara. Di dalam 2 Timotius 3 ayat pertama, coba kita baca, saudara. 2 Timotius 3 ayat pertama, perhatikanlah pada akhir zaman akan datang kelak suatu masa yang sukar. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau satu orang hidup di dunia ini cuma mengandalkan kemampuannya, kekuatannya, kepintarannya saja, maka orang itu akan banyak mengalami kesukaran. Itu sebabnya Tuhan sudah menubuatkan seperti demikian. Tetapi kalau kita lihat, saudara, kalau satu orang selama dia hidup di dunia, selain dia sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, dia juga memiliki iman, maka orang itu akan hidup. Alkitab mengatakan demikian, saudara. Kita baca, saudara, di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Karena di dalamnya itu kebenaran Allah dinyatakan daripada iman kepada iman. Seperti yang telah tersurat bahwa orang benar itu akan hidup oleh sebab iman. Bapak Ibu saudara sekalian, orang hidup benar itu bagus. Itu indah, Tuhan senang, saudara. Tapi kurang cukup itu, saudara. Orang benar harus disertai punya iman, saudara. Kalau orang benar punya iman, maka orang itu hidup di akhir zaman akan mengalami survive, saudara. Orang itu akan bisa melewati akhir zaman ini dengan suatu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu saudara sekalian, itu sebabnya pada sore hari ini saya sampaikan firman Tuhan ini untuk menyiapkan setiap kehidupan kita. Bukan cuma saudara dan Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi termasuk saya juga, saudara. Saudara, supaya kita ini sebagai orang beriman, kita itu mengerti hidup di akhir zaman ini, supaya kita memiliki iman itu tidak lepas daripada seberapa banyak kita mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa, saudara? Sebab firman Tuhan itu timbulnya itu asalnya karena orang itu mendengar akan firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu saudara sekalian, saya senang kalau pada sore hari ini bisa menyampaikan sedikit firman Tuhan ini untuk berbagi, supaya kita sebagai orang-orang beriman, kita bisa melewati hari-hari yang sulit pada akhir zaman ini. Sebab kita punya iman kepada Tuhan Yesus. Kita lihat bagian yang pertama. Di sini saya kasih judul bagian pertama ini, adakah iman di bumi ini? Saudara, bahkan ketika Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, seolah-olah iman itu saja yang dicari. Lainnya tidak dicari. Yang dicari ini, iman ini. Apa ada iman ini? Saudara, seperti tadi ayat bacaan sudah kita baca. Sebab apa, saudara? Akhir zaman ini kalau kita bisa hidup di dalam dunia ini dengan tetap percaya, memiliki iman kepada Tuhan, maka hidup ini akan bisa kita lewati dengan baik. Saudara, jadi saudara, kalau kita lihat orang-orang kadang-kadang hidup di zaman yang sukar ini, kalau cuma sekedar mengandalkan uangnya, kekuatannya, sahabat-sahabatnya, kepintarannya, kedudukannya sendiri, dan seterusnya, saudara, itu akan mengalami kesulitan. Bahkan mungkin akan gagal hidup di dalam dunia ini. Bahkan gagal untuk
menembus sampai akhirnya masuk di dalam surga. Oleh sebab itu, saya sampaikan firman Tuhan ini, sebab ini penting sekali buat kita. Waktu Tuhan Yesus datang kembali, yang dicari, yang dilihat di dunia ini siapa yang masih punya iman. Saya baca ulang di dalam Injil Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bagian pertama. Adakah iman? Kalau ada iman, orang itu akan terpelihara. Bukan cuma di dunia saja dia terpelihara. Dia akan berhasil melewati kehidupan di dunia ini sampai akhirnya masuk di dalam kerajaan surga. Selanjutnya, saudara, kita akan lihat yang kedua. Saudara, kalau kita lihat, kita evaluasi di dalam Alkitab kita, saudara, kita bisa lihat bahwa di dalam Alkitab kita ini ternyata memang orang-orang beriman itu harus waspada. Sebab apa, saudara? Sebab sejak dari zaman wasiat lama, kelihatannya orang-orang yang seharusnya punya iman, ternyata itu tidak ada, saudara. Waktu dicari oleh Tuhan, tidak ada, saudara. Sehingga pada waktu kita lihat, di sini ada gambar bagaimana pada waktu itu Nabi Elia datang, saudara, kepada seorang janda. Dia datang itu kepada seorang janda di Sarfat, bukan kepada janda di Israel. Sebab apa, saudara? Sebab janda-janda di Israel itu kelihatannya sudah tak ada imannya lagi, saudara. Saudara, kita baca, saudara, di dalam Injil Lukas 4, ayat yang ke-25 dan 26. 25 dan 26. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini luar biasa. Kenapa Tuhan itu pada waktu zaman bela kelaparan kok mengutus hambanya yaitu Nabi Elia ini kepada seorang janda? Sebab apa, saudara? Janda ini walaupun dia bukan bangsa Israel, tetapi orang ini punya iman. Saudara, orang ini punya iman dan punya tindakan iman yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat, kita hidup di akhir zaman ini, kita itu perlu memiliki iman dan berani bertindak. Janda ini berani, saudara. Saudara lihat, janda ini berani. Dia ini kalau kita lihat, saudara, walaupun seorang janda miskin, walaupun rotinya cuma tinggal 1 potong saja. Kalau itu diminta sama Elia, akhirnya dia cuma tinggal setengah potong. Kalau dia mau makan dengan anaknya, akhirnya dia cuma kebagian 1/4. Ya, anaknya 1/4, dia 1/4. Nabi Elia dapat setengah, saudara. Tetapi janda ini, saudara, berani, saudara. Waktu Elia menawarkan, kalau kamu berikan rotimu itu, maka engkau akan dipelihara oleh Tuhan. Oh, dia percaya, saudara. Saudara lihat, akhirnya dia berikan, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu itu terjadi mujizat yang luar biasa. Yaitu mujizat penciptaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini kita perlu mujizat yang seperti demikian. Supaya apa, saudara? Kita bisa terpelihara. Saya punya satu kesaksian. Bagaimana kalau satu orang itu sudah terpuruk, saudara. Sudah terpuruk dan tidak punya apa-apa. Punyanya cuma tinggal sedikit saja. Bapak Ibu mertua saya itu sudah mengirimkan harta bendanya supaya bisa meneruskan kehidupan. Waktu tidak jadi, mereka sudah terlanjur tidak punya apa-apa. Sudah tidak punya apa-apa lagi. Akhirnya apa yang terjadi, saudara?
mereka itu berdagang. Berdagang berjualan di tepi jalan. Kalau orang di sini jualan di jalanan, kalau dulu di Tunjungan itu banyak. Pedagang kaki lima. Sekarang kelihatannya sudah tidak ada lagi. Yang ada pedagang kaki lima. Di tempat-tempat lain masih ada, saudara. Ya, saudara, seperti itu. Berdagang di pinggir jalan. Apa yang dijual? Biji kopi, saudara. Biji kopi, jualan biji kopi. Saudara tahu, waktu mereka cerita kepada saya, biji kopi itu tidak bisa habis-habis. Dijual 1 bulan tidak habis. 2 bulan dijual. Bukannya tidak ada orang yang beli, banyak yang beli, saudara. Tapi biji kopinya itu tidak habis. Di dalam karung itu tetap ada biji kopinya terus, saudara. Saudara, sampai berapa lama biji kopi ini sudah jadi uang banyak, saudara. Buat kulaan macam-macam lainnya, saudara. Saudara, sehingga dagangannya sudah tambah banyak macam-macam, saudara. Waktu sudah dagangannya jadi banyak macam-macam, baru orang tua saya, mertua itu sadar. Iya ya, kita dulu kulaan kopi ini tahun lalu ya, kira-kira ya. Kok sampai sekarang nggak habis-habis ya? Nah sejak itu, saudara, kopi itu berangsur-angsur habis. Karena apa? Sudah cukup Tuhan memberkati. Sehingga dagangannya sudah berkembang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di akhir zaman ini seperti apa yang dialami oleh janda Sarfat ini. Kalau dia cuma mengandalkan rotinya itu saja, setelah dia terakhir kali makan kali itu, saudara, lalu sesudah itu dia akan puasa, lalu mati. Tetapi kalau dia percaya kepada Tuhan, saudara, dia mau bertindak dengan iman. Apa yang cuma tinggal sedikit ini dibagikan kepada Nabi Elia. Akhirnya janda ini tidak jadi mati. Dia terpelihara. Alkitab mengatakan sepanjang tahun itu rotinya tidak pernah habis. Dia bisa memberi makan baik Nabi Elia, baik anaknya maupun seisi rumahnya. Dikatakan seperti itu, saudara. Oleh sebab itu kita sebagai orang beriman, hidup di akhir zaman ini perlu kita memiliki iman yang hidup. Supaya apa, saudara? Supaya paling tidak kita itu bisa survive, saudara. Bisa menjalani hidup di dunia ini, tidak usah berbuat kecurangan, menipu orang dan lain sebagainya. Tidak perlu, saudara. Sebab apa? Sebab Tuhan bisa memberkati. Caranya Tuhan memberkati itu luar biasa, saudara. Pada waktu, kalau kita lihat Putra Manusia Yesus di bumi, saudara. Kalau dia kepepet, saudara, harus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak, saudara. Kalau sudah kepepet seperti itu, mujizat itu akan terjadi karena seseorang memiliki iman. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? 5 roti dan 2 ikan itu bisa menjadi begitu banyak, saudara. Bisa jadi begitu banyak. Bisa dimakan cukup, bahkan ada sisanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di akhir zaman. Kalau kita memiliki iman, kalau kita mengerti firman Tuhan, kita tahu janji-janji Tuhan, maka kita akan mengalami itu. Luar biasa. Kita lihat sekarang bagian yang berikutnya lagi. Yang ketiga, ternyata murid-murid Tuhan pun pada waktu mereka itu sedang magang kepada Tuhan Yesus. Magang kepada Putra Manusia Yesus. Ternyata mereka ini juga menunjukkan gelagat yang sama seperti umat Israel pada waktu zaman wasiat lama. Sama dalam hal apa, saudara? Sama tidak menggerakkan imannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus tuh pernah mengingatkan, menegur, seolah-olah kamu ini loh sudah disediakan begitu banyak hal. Bapa di sorga sudah menyediakan begitu banyak perkara di sorga. Supaya kamu berkecukupan, supaya kamu bisa melewati hidup ini dengan berkecukupan.
Kamu bisa melayani dengan segala fasilitas yang sudah disediakan Bapak. Tapi murid-murid tidak pernah memintanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sampai heran. Kita baca saja ayat itu. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16 ayat 23 dan 24. 23 dan 24. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya senang sekali. Ayat ini sering jadi pegangan saya. Sebab apa? Saudara, sebab saya itu begitu banyak kali sudah mengalami apa yang Tuhan tawarkan kepada kita sebagai murid-muridnya. Kita sebagai murid, kita diberi, saudara, diberi kesempatan. Ya, diberi kesempatan untuk minta. Kalau kita tidak minta, sayang saudara. Sayang. Barang-barang kesehatan, keamanan, dan lain sebagainya yang sudah Tuhan sediakan di dalam kerajaan surga itu meledak. Tidak ada yang minta. Padahal kalau kita minta, kita itu akan diberi. Supaya kesukaan kita itu jadi sempurna adanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, lewat firman Tuhan, pada sore hari ini, saya percaya, saya sampaikan ini pasti tidak sia-sia. Saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang berkebutuhan, ada sesuatu pergumulan. Saya percaya, selepas mendengar firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian akan meminta kepada Bapak. Mintalah dengan iman, maka Bapak Ibu Saudara sekalian akan mendapatkannya. Kita baca di dalam Yakub pasal pertama ayat 6 dan ayat yang ke-7. Yakub pasal pertama ayat yang ke-6 dan ke-7. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, janji Tuhan itu luar biasa. Kita itu jadi anak-anaknya itu. Salah satu pemberian yang luar biasa itu, yaitu diberi kesempatan untuk minta. Ini luar biasa, saudara. Luar biasa. Kita diberi kesempatan, mintalah. Kalau kita tidak gunakan itu kesempatan untuk meminta, kita itu akan mengalami kesulitan. Hidup ini tidak ada senangnya, saudara. Sebab segala sesuatu terpaksa kita upayakan sendiri. Kita adakan sendiri. Padahal Tuhan itu sudah berjanji. Kalau kita minta, kita akan menerima. Memang bukan berarti kita itu tidak perlu bekerja. Tetapi walaupun satu orang bekerja sekalipun, tapi kalau tidak ada berkat yang Tuhan berikan, maka hidup ini akan jadi sulit, saudara. Sekarang kita lihat bagian berikutnya, yaitu yang keempat. Mengapa iman itu sampai lenyap, saudara? Lalu kita lihat, iman itu lenyap, bukan terus lenyap tanpa alasan, saudara. Banyak penyebabnya, saudara. Paling tidak ada 3, saudara, penyebabnya. Saudara, kita lihat penyebab pertama, yaitu tidak atau kurang mendengarkan firman Tuhan, saudara. Yang kedua, kurang memberi waktu untuk berdoa. Yang ketiga, saudara, kurang melakukan atau mempraktikkan firman Tuhan itu, saudara. Ini membuat orang beriman tuh, saudara, jadi imannya itu jadi kurang sehat, saudara. Saudara lihat hari-hari ini untungnya
Kita itu kalau mau mendengar firman Tuhan, itu kita itu bisa mendengar cukup limpah. Cukup limpah. Cukup limpah. Kalau mau berdoa juga punya waktu cukup-cukup. Hari-hari ini saudara. Cuma satu yang saya ragu-ragu saudara. Apakah kita ada cukup keberanian untuk melakukan firman Tuhan yang kita mengerti, yang kita dengar daripada Tuhan. Sekarang kita lihat satu demi satu dulu. Yang pertama, iman itu lenyap karena tidak atau kurang mendengarkan firman Tuhan. Tadi kita sudah mendengar bagaimana di dalam firman Tuhan itu dikatakan bahwa iman itu asal usulnya itu terjadi karena seseorang itu mendengarkan firman Tuhan. Kalau orang itu tidak mendengarkan firman Tuhan, dari mana timbulnya iman itu, saudara? Tidak bisa, saudara. Setidak-tidaknya orang itu harus mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini dasar. Saudara, ini yang pertama yang harus kita lakukan. Sebab itu, kalau hari-hari ini kita mengalami satu kesulitan, saudara, di mana-mana orang sudah tidak bisa lagi ke gereja. Mungkin ada sebagian yang sudah mulai dibuka kembali ibadah. Tapi masih banyak yang belum bisa. Tapi kita tuh sudah mendapat kesempatan banyak untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu bagus. Kita gunakan baik-baik. Ini peluang buat kita untuk mengalami satu pembaruan iman dari Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, biasanya orang itu tidak lagi bisa mendengar firman Tuhan. Karena salah satu itu karena menuruti kesibukan, saudara. Karena menuruti kesibukan, sehingga akhirnya orang ini tidak bisa mendengarkan firman Tuhan. Kalau tidak bisa mendengarkan firman Tuhan, imannya bisa timbul dari mana? Kita lihat saudara bagaimana pada waktu Tuhan Yesus khusus datang ke rumahnya Maria dan Marta. Wah, ini suatu kesempatan yang luar biasa. Jarang terjadi seperti demikian. Tuhan Yesus datang sendiri. Sumbernya iman datang ke rumahnya Marta dan Maria. Tapi heran saudara, sayang sekali saudara. Saudara lihat. Ternyata pada waktu Tuhan Yesus datang ke rumah Marta dan Maria, cuma 50% yang menggunakan kesempatan. Maria, wah luar biasa. Dia terus-menerus mendengarkan firman Tuhan. Tetapi Marta tidak, saudara. Wah, Marta sibuk sendiri dengan pekerjaannya. Oh, ini penting. Lah ya penting, memang penting, saudara. Betul penting, tapi ada saatnya. Masih ada banyak waktu untuk mengerjakan itu. Ini mumpung-mumpung didatangi Tuhan Yesus. Dengarkan lebih dulu perkataannya. Ini yang akan membuat seseorang itu memiliki iman yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat di dalam Injil Lukas, kita baca Injil Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Demikian firman Tuhan. Injil Lukas 10 ayat 39. Maka Marta itu ada seorang saudara perempuan bernama Maryam yang duduk di ujung kaki Yesus serta mendengarkan perkataannya. Tetapi Marta itu bersibuk menghampiri Yesus serta berkata, "Ya Tuhan, tiadakah Tuhan hiraukan saudara saya, membiarkan saya melayani seorang diri? Sebab itu suruhlah dia menolong saya." Maka Tuhan pun menjawab serta berkata kepadanya, "Marta, Marta, engkau bersusah-susah dan khawatir dari hal banyak." 42. Tetapi hanyalah satu saja yang perlu, karena Maryam sudah memilih bagian yang baik yang tiada akan diambil daripadanya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian membaca dari terjemahan baru, ada hal yang indah di situ. Kita baca. Ini kebetulan saya sudah mengutip dari terjemahan lama, tapi kita akan baca juga di dalam terjemahan baru. Demikian bunyi firman Tuhan, Lukas pasal yang ke-10,
ayat yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus, nah ini ada kata ini, kalau terjemah lama tadi tidak ada. Dan terus mendengarkan perkataannya. Lalu kita lihat juga di dalam ayat 42, terjemahan lama tadi tidak ada. Di sini dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang beriman, kita perlu sekali akan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu yang akan membuat seseorang ini nanti ke depannya itu memiliki iman atau tidak. Ya. Lalu kita lihat yang berikutnya, selain seseorang itu perlu mendengarkan firman Tuhan, juga kita lihat, kita perlu lebih banyak memberi waktu untuk berdoa. Saudara, sebab apa saudara? Jelas sekali di dalam firman Tuhan dikatakan 1 Korintus 14 ayat 4, dikatakan demikian. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Maka orang yang berkata-kata dengan karunia lidah itu meneguhkan imannya sendiri. Sekali lagi, maka orang yang berkata-kata dengan karunia lidah itu meneguhkan imannya sendiri. Tetapi orang yang bernubuat itu meneguhkan iman sidang jemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya kita ini sebagai orang beriman kita perlu lebih banyak berdoa. Sebab apa saudara? Kalau kita tidak berdoa, akibatnya apa? Huruf-huruf itu tidak bisa membuat kita bangkit imannya saudara. Sebab apa? Kalau orang kurang berdoa, huruf-huruf itu jadi huruf yang mati. Tidak bisa membangkitkan menjadi satu iman yang luar biasa. Coba kita baca saudara. Di dalam Injil Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63. Roh itulah yang menghidupkan. Tubuh satu pun tiada gunanya. Adapun perkataan yang aku katakan kepadamu, itulah roh dan hidup adanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu seseorang itu membaca Alkitabnya, kalau ada Roh Kudus bekerja, huruf-huruf itu jadi hidup, jadi menguatkan imannya, bisa menggerakkan dia untuk melakukan satu tindakan iman yang luar biasa. Kita juga bisa baca di dalam 2 Korintus 3 ayat yang ke-6. 2 Korintus 3 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selain kita perlu belajar firman Tuhan, kita baca tiap hari, kita juga berdoa, beri waktu. Biasanya saya sampaikan kepada orang-orang yang saya bimbing, berdoa dulu, ya, berdoa dulu, baru nanti sesudah berdoa kita baca Alkitab kita. Sebab kalau kebalik, saudara, wah beda hasilnya, saudara. Kalau kebalik, kalau baca Alkitab dulu baru berdoa, itu saya bilang terbalik, saudara. Sebab apa, saudara? Sebab pada saat satu orang itu berdoa, Roh Kudus sudah bekerja. Saudara, lalu akhirnya apa yang terjadi saudara? Waktu Roh Kudus sudah bekerja, kita baca Alkitab. Alkitab itu bisa terbuka. Kita bisa mengerti. Bisa membangkitkan iman kita. Oleh sebab itu, berdoa itu penting dalam kehidupan kita, orang-orang beriman. Setiap hari saya setidak-tidaknya berdoa. Setidak-tidaknya 1 jam. Setidak-tidaknya 1 jam 1 hari. Biasanya bisa lebih, tapi minim 1 jam.
baca Alkitab minim juga 1 jam. Mungkin orang lain, waduh enggak bisa saya. Ya sudah, ya oke, belajar dulu. Meningkat pelan-pelan. Ya. Saudara, sebab apa? Pada waktu kita sebagai orang beriman kita pelihara. Setiap hari kita berdoa. Setiap hari kita baca Alkitab kita. Iman kita itu pasti akan bertumbuh. Nanti kita akan lihat efeknya apa. Pada saat satu orang setiap hari berdoa, setiap hari baca Alkitabnya. Efeknya itu apa? Efeknya itu terjadi pada saat di dalam saat-saat yang kritis. Waktu orang itu menghadapi sesuatu yang sangat menegangkan. Di situ nanti iman itu akan muncul. Akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nanti saya akan ceritakan. Kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya yaitu kurang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang beriman kita ini hari-hari ini saya katakan tadi mendengar firman Tuhan cukup. Berdoa pun kalau kita mau berdoa pasti ada waktu cukup. Tapi untuk melakukan itu lain lagi, saudara. Saudara, itu penting, saudara. Kalau satu orang itu mau melakukan apa yang Tuhan katakan dalam kehidupannya, imannya akan terus bertumbuh. Bahkan akhirnya imannya itu jadi sempurna. Kita lihat di dalam Yakub pasal 2, ayat 20 sampai 22. Yakub pasal yang kedua, ayat 20 sampai 22. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? 21. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya kita itu perlu melakukan sesuatu sesuai dengan iman yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Seperti tadi kalau saya ceritakan tentang janda Sarfat itu. Coba janda Sarfat itu mungkin dia bilang, saya percaya, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Ya dia tidak mengalami apa-apa, saudara. Tapi untunglah janda Sarfat ini melakukan sesuatu. Begitu juga Ibrahim, saudara. Saudara lihat Ibrahim itu melakukan sesuatu. Dia korbankan anaknya. Dia percaya perkataan Bapa di sorga itu tidak salah. Dia korbankan. Pada saat dia di atas gunung Moria, Ishak sudah di atas mezbah. Sudah hampir saja pisau itu ditikamkan kepada anaknya. Tiba-tiba Tuhan sediakan seekor domba. Dan bukan cuma itu saja. Saudara, bukan cuma itu saja. Oh itu sudah luar biasa. Anaknya tidak jadi mati. Tetapi sesudah itu Tuhan berfirman kepada Ibrahim. Tuhan akan memberkati Ibrahim dengan luar biasa. Dan bahkan segala pintu negeri musuhnya akan dikalahkan. Saudara, saudara lihat, luar biasa janji Tuhan. Karena apa? Ibrahim ini berani melakukan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya. Kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 11 sampai 12. Ibrani 11 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Karena iman, yaitu imannya Ibrahim, saudara. Karena iman juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang malahan orang yang telah mati pucuk terpancar keturunan besar. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Apa maksud saya membacakan ayat ini, saudara? Bagi orang yang punya iman, saudara. Hal-hal yang mustahil itu bisa terjadi. Luar biasa, saudara.
Iman itu membuat yang mustahil jadi tak ada yang mustahil, saudara. Luar biasa. Saya punya satu kesaksian baru-baru ini, saudara. Kira-kira sebulan yang lalu, saya itu ditelepon, dimintai bantu doa, saudara. Sebab ada satu jemaat di persekutuan sel yang mengalami musibah. Sebab apa, saudara? Sebab suaminya tiba-tiba sakit, saudara. Setelah diperiksa ternyata apa yang terjadi? Suaminya ini ususnya bocor, saudara. Oh, bayangkan mengerikan, saudara, kalau ususnya bocor, saudara. Sehingga apa yang terjadi, saudara, kalau ususnya bocor, saudara? Di dalam perutnya itu penuh dengan nanah dan darah, saudara. Waduh, saya tidak ngerti, saudara, kalau sampai terjadi seperti ini, saudara. Dan saya tidak tahu kalau ternyata itu membuat si suami ini sudah koma 2 hari, saudara. Waduh, tapi istrinya itu, saudara, minta bantu doa bolak-balik, saudara. Hari ini minta bantu doa, besoknya belum ada hasilnya, minta bantu doa lagi. Lusanya minta bantu doa, minta bantu doa berkali-kali. Mungkin satu hari kadang-kadang bisa 1, 2 kali, 3 kali, saudara, minta didoakan. Ya, kalau orang tidak mengerti, saudara, rasanya tuh terganggu, saudara. Waduh, bolak-balik minta didoakan. Tapi saya justru saat itu merasa, ini kesempatan. Di dalam situasi seperti ini, waktu kita sulit, besok pun sulit, saudara. Mau pergi rumah sakit tidak boleh masuk, saudara. Saudara lihat, tapi orangnya telepon, saya doakan. Akhirnya apa yang terjadi? Orang ini membaik, saudara. Waduh, lega saya, saudara. Baru lega, telepon lagi, saudara. Waduh, Pak, ternyata suami saya itu paru-parunya ada masalah. Jangan-jangan ini COVID, katanya gitu, saudara. Waduh, ini, saudara, saya doakan lagi. Ternyata kira-kira 1-2 minggu lalu, pada waktu saya mengikuti komsel tapi pakai Zoom, pakai video call, saudara. Saya mendengar dari istrinya bahwa suaminya sudah baik, sudah sembuh, saudara. Oh, luar biasa, saudara. Kita harus percaya. Kalau kita percaya, kita doakan seseorang dengan satu keyakinan, Tuhan sanggup. Kalau Tuhan masih memberi waktu untuk hidup orang ini, pasti Tuhan bisa menyembuhkan. Akhirnya orangnya sembuh, saudara. Oh, senang istrinya ini, saudara. Begitu juga kalau kita lihat. Suatu ketika ada satu orang hamba Tuhan, saudara. Ini kesaksian yang kedua. Satu orang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini mestinya orangnya berkecukupan. Bukan satu orang yang hidupnya berkekurangan, bukan, saudara. Cuma orang ini ingin menguji, ngetes, saudara. Orang bilang ngetes, saudara. Ya. Apakah Tuhan itu sanggup memenuhi janjinya, memberkati di masa-masa yang sukar. Saudara, orang ini sempat timbul dalam hatinya. Kalau dulu-dulu sebelum ada COVID, saudara, orang gampang, saudara, transfer untuk hamba Tuhan ini. Wah, sekian. Mungkin Pak ditransfer langsung diberikan kepada orangnya. Tapi pada saat-saat seperti ini, saat-saat semua orang pada mengalami kesulitan dalam mencari nafkah, apakah kira-kira Tuhan itu masih mampu, saudara, untuk memberikan seperti itu? Ternyata Tuhan kita itu luar biasa, saudara. Hamba Tuhan sampai heran. Dia kagum, luar biasa Tuhan kita itu, saudara. Ternyata apa yang terjadi, saudara? Kalau kita hitung di Indonesia, di Surabaya ini kira-kira mulai Maret, saudara ya. Maret mulai, saudara. Sudah akhir Maret itu sudah tidak bisa ibadah bersama. April, Mei, Juni, Juli, 5 bulan. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Saudara, ternyata apa yang terjadi, saudara? Tuhan itu hebat, saudara. Hampir dikatakan tiap bulan itu, saudara, ada orang kirim berkat. Tuhan seolah-olah bilang, kamu jangan ragu-ragu kepadaku. Zaman sukar bagaimanapun juga, kalau aku mau pelihara hambaku, aku bisa. Saudara, dikirim setiap bulan ada orang transfer. Bayangkan, saudara. Luar biasa, saudara. Hamba Tuhan ini
jadi begitu kagum kepada Tuhan. Bukan sebab dia senang dapat duitnya saja. Saudara lihat, tapi sebab dia merasa dia punya Tuhan yang sanggup menggenapi perjanjiannya. Dalam saat-saat yang sukar sekalipun, Tuhan itu bisa memberkati, saudara. Lalu kita lihat yang berikutnya, saudara. Mungkin saat-saat seperti demikian ini, ada di antara Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang digerakkan oleh Tuhan. Mungkin digerakkan untuk mendoakan seseorang. Jangan ragu-ragu, doakan. Supaya apa, saudara? Supaya di dalam masa-masa seperti demikian ini, kita masih berpeluang untuk melakukan firman Tuhan. Bukan cuma kita dengar firman Tuhan yang membangkitkan iman kita. Bukan cuma kita berdoa dan berdoa. Tapi kita juga melakukan. Saudara. Mungkin ada yang minta didoakan. Suatu kali malah pernah saya datangi, saudara. Beberapa kali ya saya datangi. Kalau saya rasa perlu, saya datangi. Saya jumpai orangnya. Saudara, sebetulnya saya sendiri juga ya kurang enak. Sebab apa? Takutnya orangnya siap. Loh, kok orang ini datang ke rumah saya? Jangan sampai nanti orang ini bawa sesuatu. Bawa sesuatu itu maksudnya bawa virus, saudara. Saudara, jadi saya tuh enggak gampang, saudara. Mau melangkah, itu enggak gampang. Kalau orangnya mau menerima, oke, bagus, saudara. Kalau orangnya ragu-ragu, waduh susah, saudara. Tapi pada waktu itu, saudara, orang ini mengalami satu penyakit yang kelihatannya sangat menakutkan, saudara. Waduh, saudara, dibawa ke rumah sakit, saya kejar, saudara. Saya kejar, mumpung orangnya ini saya perkirakan masih belum masuk, mungkin masih di ruang tunggu. Ternyata betul, saudara, orangnya masih di parkiran, saudara. Saya doakan di situ. Di parkiran saya doakan dengan iman, saudara. Itu terjadi hari Sabtu lalu, saudara. Hari Sabtu lalu. Besok kan sudah Sabtu. Ini Sabtu lalu. Saya doakan di situ. Setelah saya doakan, setiap hari orang minta didoakan, saudara. Kadang-kadang jam 2 dini hari. Wah, telepon saya minta didoakan. Waduh, saya takut, luar biasa. Wah, ya sudah, enggak apa-apa, saya doakan. Saya bilang, enggak apa-apa, kamu telepon aja. Setiap waktu kalau kamu ingin minta didoakan, silakan. Saya bilang, sebab apa? Saya ingin melihat kemuliaan Tuhan terjadi. Saudara lihat, saya percaya Tuhan itu mau menolong setiap anak-anak yang bersandar, berharap padanya. Akhirnya, betul saudara, orang ini makin hari makin membaik. Makin membaik. Sampai hari ini tadi saya tanya pagi-pagi, bagaimana keadaanmu? Oh, sudah baik sekali. Bagus dah. Saudara lihat, kita sebagai orang beriman dikasih kesempatan. Hari-hari yang sulit seperti ini, saudara. Bukan berarti kita tidak ada peluang lagi untuk melakukan sesuatu buat Tuhan. Ada, saudara. Mungkin saudara digerakkan untuk memberikan sesuatu. Bantuan keuangan atau apa kepada orang lain. Kerjakan. Dengan iman. Tentu bukan untuk memancing, saudara ya. Tetapi karena kita mau taat kepada pimpinan Tuhan. Saudara, maka Tuhan itu akan sanggup memberkati, memfasilitasi kita untuk hari-hari yang selanjutnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat bagaimana saat-saat seperti hari-hari ini, saudara. Hari-hari ini kita itu melihatnya sepertinya hari-hari yang sepertinya itu tanah ini sudah tidak menghasilkan, saudara. Seperti pada waktu zamannya Ishak mengalami bela kelaparan, tanahnya sudah kering kerontang, mungkin sudah terpecah-pecah. Orang Jawa bilang tanahnya sudah meletek semua, saudara, kering, saudara. Tapi pada waktu itu, saudara, sebab Ishak ini satu orang yang indah. Dia bertemu Tuhan. Tuhan bilang, jangan pindah-pindah kemana-mana, tetap saja di tempat ini. Akhirnya dia tidak pergi kemana-mana, dia tetap di Gerar. Saudara, itu di dalam kitab Kejadian 26 ayat 1-6. Sebab Ishak ini taat. Bukan cuma taat terus dia tidak pergi kemana-mana. Itu bagus, saudara. Kamu jangan pergi ke Mesir. Dia taat, dia tidak pergi ke Mesir.
Dia tetap tinggal di Gerar. Itu sudah bagus. Bagus. Tapi ada lagi sesuatu yang membuat Ishak ini jadi indah sekali, saudara. Di saat-saat seperti itu, saudara. Saat-saat yang kering kerontang. Sepertinya itu tidak akan menghasilkan apa-apa, saudara. Ternyata Ishak ini menabur, saudara. Duh, apa enggak salah? Ya. Kalau tanahnya lagi subur-suburnya terus nabur. Itu logis, saudara. Saudara lihat. Logis, itu akan membuahkan panen yang bagus. Loh, tapi ini seperti ini tanahnya, peltek semua, saudara. Tanah kering. Tapi pada waktu itu, saudara, Ishak tetap menabur. Musim menabur, ya dia menabur. Dan apa yang terjadi, saudara? Kita lihat, saudara, di dalam kitab Kejadian. Pasal yang ke-26. Ayat 12 dan 13. 26 ayat 12 dan 13. Hatta, maka Ishak pun menabur biji dalam tanah itu. Maka pada setahun itu juga, kenapa saya tekankan pada setahun itu juga? Sebab tahun itu tahun bela kelaparan, saudara. Pada setahun itu juga diperolehnya 100 kali ganda. Demikianlah diberkati Tuhan akan dia. Maka orang itu pun menjadi besar. Makin lama makin lebih bertambah besarnya. Sehingga ia pun menjadi tersangat besar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menabur itu sebetulnya tidak tergantung musim. Saya katakan seperti ini sebab apa, saudara? Musimnya itu sudah tepat, saudara, mestinya musimnya menabur. Tapi tidak tergantung musimnya itu subur atau tidak tergantung, saudara. Tergantung berkat Tuhan, saudara. Walaupun musimnya itu musim kering, saudara. Tapi kalau Tuhan memberkati, ya tetap turun berkatnya, saudara. Berkat itu akan sampai kepada Ishak, saudara. Saudara lihat, itu sebabnya, saudara. Kita sebagai orang beriman, saudara. Kita perlu melakukan firman Tuhan itu, saudara. Kita perlu sungguh-sungguh belajar, saudara, melakukan firman Tuhan. Sebab waktu kita melakukan firman Tuhan itu, saudara, Tuhan itu bisa melakukan lebih dari apa yang kita perkirakan, saudara. Sekarang kita lanjut, saudara, bagian berikutnya, yaitu yang kelima. Kapan Tuhan itu nyata lewat kehidupan kita, saudara? Saudara, ternyata kalau kita hidup dalam situasi yang biasa-biasa saja, ya Tuhan itu tidak begitu nyata, saudara. Tapi pada saat kita hidup di dalam situasi yang menegangkan, situasi yang sangat sulit, situasi yang sangat membahayakan, di situ justru Tuhan itu nyata, saudara. Kita baca dulu, ada satu ayat di dalam kitab Keluaran 34 ayat yang ke-10. Kejadian 34 ayat 10. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian di depan seluruh bangsamu. Bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Saudara, Tuhan akan melakukan sesuatu lewat kehidupan kita. Dikatakan di sini. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau. Apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini janji Tuhan, saudara. Ini kesempatan. Ini kesempatan kita. Waktu kita hidup di dalam saat-saat situasi yang sulit seperti ini. Ada banyak kesempatan buat kita untuk menyatakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kehidupan kita. Yang penting kita punya iman, saudara. Yang penting kita punya iman. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat, saudara, pada waktu murid-murid di tengah Tasik, ya, di sini kalau kita lihat gambarnya itu
Di bagian yang kelima ini ada gambarnya Daud dan Goliat. Lalu di sebelahnya itu ada Tuhan Yesus dan murid-muridnya waktu di tengah-tengah tasik terjadi badai dan gelombang. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ambil gambar ini, saya ambil ayat-ayat ini. Sebab saya ingin menunjukkan kapan, saudara, kapan orang beriman itu bisa menunjukkan perbuatan Tuhan yang dahsyat itu, saudara. Yaitu pada saat terjadi sesuatu yang tidak enak, saudara. Waktu terjadi badai, saudara lihat, wah di situ kelihatan, saudara, murid-murid tidak berdaya. Tuhan Yesus yang punya iman, putra manusia Yesus yang punya iman, wah dia nyatakan mujizat. Dia hentikan itu angin badai, saudara. Sehingga murid-murid itu jadi heran, loh ini apa ini ya, orang apa dewa ini ya, saudara. Padahal sebetulnya itu putra manusia Yesus pada waktu di dunia. Dia itu manusia seperti kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu ketika saya mengalami musibah. Waktu itu tahun 1986. Saya masih baru punya anak satu, masih kecil. Tiba-tiba hari itu tahun 1986 itu terjadi hujan yang sangat deras, disertai angin kencang, luar biasa, saudara. Sehingga apa yang terjadi? Seng gelombang di depan rumah saya, dari pabrik biskuit atau apa itu, saudara, terlepas 13 lembar, terbang semua. Yang herannya itu, saudara, kok yang dijatuhi kok rumah saya, itu loh, heran saya. Tidak ada selembar pun jatuh di rumahnya orang lain, saudara. Semua jatuh di rumah saya, saudara. Bayangkan, genteng saya itu hancur semua. Belum lagi, ditambah lagi, kayu usuk, bukan kayu reng. Kalau kayu reng itu kecil segini, saudara. Cuma segini. Kalau kayu usuk itu yang segini. Ya. Itu dibawa terbang sekali. 4 meter, saudara. Jatuh di rumah saya. Gentengnya hancur semua, saudara. Wah, hujannya masuk ke dalam rumah. Saudara, listrik mati sekali, saudara. Korsleting, saudara. Waduh, saya panik, saudara. Buing, lari sana sini. Wah, gimana ini? Mau saya panjat di atas genteng, gak kuat dinginnya, saudara. Waduh, akhirnya saya bingung, saudara. Padahal waktu itu ada saudara-saudara ipar saya laki-laki 2 di rumah. Tapi tidak bisa apa-apa, saudara, semua. Tapi waktu saya lari keluar, ke dalam keluar, tiba-tiba saya lihat anak saya, saudara. Anak saya kan masih 1 yang besar itu, saudara. Dia nangis di kamar, wah nangis warna ngeri, saudara. Oh lihat hujannya seperti itu, lampu mati sekali, saudara. Waktu itu timbul ide saya. Oh saya kok enggak teriak-teriak sekali ya di situ, seperti anak saya gitu, saudara ya. Wah langsung saya masuk. Anak saya agak tenang karena saya masuk, lalu saya ganti berteriak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa? Saya diingatkan, saudara. Dulu Tuhan Yesus kalau menghadapi badai gelombang seperti itu caranya. Lalu waktu saya diingatkan seperti itu, tak coba, saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Badai, angin kencang, hujan deras, berhenti sekarang juga. Saudara. Itu saya lakukan kira-kira gak sampai 3 menit, saudara. Gak sampai. Langsung hujannya berhenti, teduh. Wah saya kagum, luar biasa ini ya. Hebat ya. Saudara, mungkin kalau kita pikir, kebetulan ya memang waktunya hujannya selesai. Enggak, saudara. Pada waktu tahun 2006, saudara, terjadi kembali, saudara. Hujan deras, bukan main. Waktu itu saya masih di gereja, saudara. Wah, belum pulang. Waduh, hujannya luar biasa, saudara. Bangku-bangku kayu jati itu bisa berterbangan, saudara. Wah, menghantam tembok, menghantam apa-apa saja, saudara. Itu di atas atap yang terbuat dari fiberglass itu, saudara. Dilepasi sama angin. Lepas semua, terbang di udara. Waduh, luar biasa, saudara. Habis, saudara. Saudara lihat, pada waktu itu saya bersama dengan satu saudara. Di bawah melihat itu, hati ini merasa ngeri, saudara. Ada satu perasaan gentar, saudara. Langsung Tuhan bilang, kalau kamu sampai merasa gentar, itu ada roh apa di dalamnya? Wah ini jangan-jangan ini pekerjaan setan, seperti pada waktu setan mendatangkan api dari langit untuk membakar ternaknya Ayub, saudara. Langsung saya
tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya hentikan lagi. Tidak pakai lama, saudara. Sebentar saja. Langsung teduh, saudara. Besoknya, pada waktu sudah selesai, saya keluar ke depan, sebab di depan situ ada 2 pohon raksasa, saudara. Lingkarnya itu kalau laki-laki dewasa, mungkin 5 orang baru bisa melingkari batang kayu yang besar itu. Waktu itu teman saya berdiri di sebelahnya kayu yang sudah rebah itu, saudara. Badan kayu waktu rebah itu, saudara. Lebih tinggi dari dia, saudara. Luar biasa, saudara. Gede, saudara. Dirobohkan sama angin yang kemarin malam, saudara. Untunglah kita itu kalau punya iman, saudara. Kita itu bisa berbuat sesuatu, saudara. Waktu tahun 2017, Tuhan ganti kasusnya, saudara. Diganti. Kalau bala-balik hujan deras saja ya sudah biasa. Ganti, saudara. Diganti kebakaran, saudara. Kebakaran di dekat rumah saya, saudara. Mula-mula saya pikir, dari tempat jauh saya pikir, jangan-jangan rumah saya kebakaran ini. Cepat-cepat pulang, saudara. Sampai dekat rumah sudah tidak bisa masuk mobilnya. Terpaksa saya lari-lari, saya menerobos kerumunan orang banyak, masuk ke kampung. Saya pikir, jangan sampai ya rumah saya. Ternyata bukan, saudara. Lalu saya pulang sampai di rumah, saya duduk-duduk, minum-minum. Tiba-tiba saya ditegur sama Tuhan. Kamu, kok enak saja kamu sudah pulang sampai di rumah terus duduk-duduk gitu aja. Coba kamu lihat ke atas. Saya naik ke atas loteng, saya lihat. Iya ya, yang terbakar itu daerahnya tempat anggota sel saya. Jangan-jangan bisa-bisa api menjalar ke situ. Lalu Tuhan katakan apa? Perintahkan supaya berhenti. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Api saya perintahkan berhenti. Tapi tidak mempan, saudara. Kok tidak mempan? Biasanya mempan, saudara. Ini kok tidak mempan? Akhirnya Tuhan ingatkan kembali. Ini api beda. Ini api yang akan membinasakan banyak orang. Saudara, seperti api yang diturunkan oleh iblis dari langit untuk membakar ternaknya Ayub tadi, saudara. Lalu saya tengking itu kuasa-kuasa kegelapan. Saudara, setelah selesai, tidak lama kemudian apinya reda, saudara. Tadinya itu apinya keras, saudara. Cepat sekali asapnya itu hitam sekali, membumbung ke udara, saudara. Setelah saya tengking, jadi pelan, warnanya asapnya jadi putih, saudara. Pelan-pelan gitu, saudara. Waktu sebelum saya doakan, itu saya video. Zaman sekarang kita itu, HP kita itu punya ada videonya, itu bagus, saudara ya. Saya video, saya kirimkan ke teman saya. Pak, ternyata kebakarannya dekat rumah saya. Saya bilang gitu, saudara. Setelah selesai, saya tengking sudah reda, saya video lagi. Sebentar aja, tidak lama-lama, saudara. Saya kirimkan lagi. Pak, sudah berhenti, Pak. Puji Tuhan, saya bilang gitu, saudara. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, coba kamu periksa. Itu selisihnya waktu berapa lama? Oh iya ya, saya coba tak periksa. Ternyata selisihnya waktu cuma 17 menit, saudara. Tuhan bilang, kalau kebakaran lebih lama, apa yang terjadi? Ya banyak korban, saudara. Habis semua, saudara. Tapi karena cuma 17 menit, tidak banyak korban, saudara. Cuma 1-2 rumah yang hangus, saudara. Saudara, kita hidup di akhir zaman ini, saudara. Kita itu kalau suka berdoa, kita mengerti firman Tuhan, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Apa yang sanggup Tuhan lakukan di dalam Alkitab, itu juga akan kita lakukan. Kalau kita bilang, ya Tuhan Yesus ya bisa aja. Loh, enggak, bukan Tuhan Yesus, saudara. Kita juga dijanjikan seperti itu, saudara. Saudara lihat, pada waktu Daud, saudara, menghadapi Goliat. Kalau tidak ada apa-apa, Daud ini cuma seperti seorang remaja biasa, saudara, ya, yang menggembalakan domba, tidak terlalu kelihatan, saudara ya. Tapi kalau ada musibah seperti itu, saudara, bangsa Israel menghadapi tantangan besar, saudara. Daud keluar,
pakai imannya, saudara. Akhirnya Goliat yang besar itu dikalahkan sama Daud. Sebab apa? Daud ini ternyata kita dapati satu orang yang sungguh-sungguh suka akan firman Tuhan, saudara. Itu membuat imannya itu jadi begitu luar biasa. Coba kita baca, saudara. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang kedua dan yang ketiga. Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Melainkan yang suka akan hukum Tuhan dan yang memikirkan hukum itu baik siang, baik malam. Karena adalah halnya bagaikan pokok yang tertanam pada tepi anak sungai, yang berbuah pada musimnya dan yang tidak gugur daunnya. Maka segala perbuatannya pun beruntung juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud ini jadi satu orang yang kecil-kecil cabai rawit ini, saudara. Bukan sebab karena dia suka makan cabai rawit, bukan. Karena dia suka akan firman Tuhan. Saudara lihat, suka berdoa. Itu membuat Daud ini imannya jadi luar biasa, saudara. Saudara, kita lihat lagi bagian yang berikutnya, saudara. Di sini, saudara. 40 tahun makan mana sampai tiba di Kanaan. Loh, kenapa kok saya tiba-tiba beralih ke sini, saudara? Saya ceritakan ini sebab ada maksudnya, saudara. Kita baca, saudara, di dalam kitab Keluaran 16 ayat 35. Keluaran 16 ayat 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Saudara, luar biasa ini, saudara. Tuhan bilang, waktu saya temukan ayat ini, Tuhan bilang seperti ini, saudara. Lihat, orang yang rajin, setiap hari makan mana. Saudara lihat, akhirnya orang itu hidup di dunia ini, ujung akhirnya itu sampai di Kanaan. Bayangan kerajaan surga, saudara. Sebab apa, saudara? Sebab kita hidup di dunia ini tidak mudah. Apalagi kalau satu orang tidak suka makan firman Tuhan, saudara. Orang itu akan gagal mencapai kerajaan surga. Akan gagal. Saudara, bangsa Israel pada waktu sudah hampir sampai di Kanaan. Tiba-tiba mereka waktu itu dijangkiti kebosanan akan mana, saudara. Saudara lihat. Mereka jadi bosan. Muak akan mana, saudara? Apa akibatnya kalau seperti ini, saudara? Coba kita lihat saja, saudara. Gambarnya seperti ini, saudara. Akhirnya mereka itu digigit ular tedung, saudara. Banyak yang mati, saudara. Kalau sudah mati seperti itu, apa tetap bisa melangkah sampai Kanaan? Tidak bisa. Mereka mati di situ. Saudara lihat, tidak sampai ke Kanaan. Oleh sebab itu, saudara, kita itu sebagai orang beriman di dalam situasi seperti sekarang ini, saudara. Memang zaman sulit sekarang. Tapi utamakan supaya kita itu tetap bisa makan firman Tuhan, saudara. Saudara lihat, waktu ada ibadah, kita ikuti dengan baik. Waktu di rumah, kita berdoa, kita baca Alkitab kita. Saudara, sebab kalau tidak, saudara, apa yang terjadi? Kita baca, saudara, di dalam kitab Bilangan. Bilangan 21 ayat 5 dan 6. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Akibatnya apa? Ayat 6. Lalu Tuhan menyuruhkan ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya orang ini gagal. Tidak bisa masuk ke Kanaan. Sebab apa? Mereka ini tidak suka lagi akan mana, saudara. Tidak suka lagi akan firman Tuhan. Saudara, kalau satu orang tidak suka lagi akan firman Tuhan, saudara, dampaknya paling tidak orang itu sudah akan kehilangan imannya, saudara. Hidup di dunia ini akan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara, tidak bisa dia berbuat lain. Tidak bisa menggerakkan imannya. Dia akan melakukan seperti biasa orang
tidak kenal Tuhan lakukan, ya dia lakukan itu, saudara. Akhirnya orang ini gagal masuk surga. Dan yang mengerikan, yang menyebabkan gagal itu adalah ular-ular yang ada di tempat itu. Ular ini adalah bayangan daripada iblis, saudara. Saudara lihat, kalau satu orang sudah tidak suka akan firman Tuhan, saudara, iblis akan menyerang dia. Dan dia pasti tidak berdaya. Sebab apa? Dia tidak lagi punya iman, saudara. Kita lihat ayat terakhir, saudara, di dalam surat 1 Petrus 5 ayat 8-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara-saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, semua orang akhir zaman. Kalau seringkali Bapak Gembala bilang, secara global, saudara, ini ayat global. Semua orang akan mengalami kesukaran yang terjadi itu sudah seringkali di dalamnya itu juga termasuk ada gangguan dan serangan dari kuasa-kuasa penghulu di udara. Saudara, kalau orang beriman sudah tidak suka makan mana, lalu orang itu bagaimana bisa melawan ular yang adalah iblis? Kalau di dalam kitab Bilangan, iblisnya digambarkan seperti ular tedung. Tapi di dalam 1 Petrus, iblisnya digambarkan seperti singa. Caranya melawan dengan iman, saudara. Dengan apa lagi? Tidak bisa, saudara. Ya dengan iman, saudara. Sebab itu perlu sekali. Bangsa Israel makan mana, sampai akhirnya mereka tiba di perbatasan Kanaan. Sampai akhirnya mereka masuk, saudara. Saudara, saya tidak perpanjangkan firman Tuhan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara sekalian memujikan lagu yang tadi kita nyanyikan. Yesus bertanya kepada kita. Haleluya. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kalinya untuk mengakhiri dunia, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Sekali lagi, Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Oh, jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya.
yang sungguh berharap padanya. Oh, yang sungguh berharap padanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, la 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 la, ya la 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 la, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, la 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 la, haleluya. Terima kasih Tuhan, oh terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di sorga. Kami sungguh-sungguh bersyukur Tuhan kepadamu. Kami sungguh-sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan. Sebab di masa-masa yang sukar seperti saat ini, Tuhan Engkau selalu membekali kami, Engkau selalu menguatkan kami, Engkau selalu Tuhan memberi petunjuk buat kami Tuhan, untuk melewati masa-masa yang sulit seperti sekarang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong Tuhan, lewat pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, kuatkan kami semua sebagai sidang jemaat-Mu Tuhan. Kuatkan iman kami untuk menghadapi Tuhan segala kesulitan akhir zaman ini Tuhan, bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami sebagai jemaat-Mu untuk tetap sungguh-sungguh mengasihi firman-Mu. Ajari kami seluruh jemaat-Mu untuk selalu setia dengan disiplin berdoa kepadamu setiap hari Tuhan. Ajari kami juga Tuhan untuk berani melakukan firman-Mu Tuhan. Tuhan, sebab dengan begitu Tuhan, iman kami akan terus bertumbuh Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini, kami berdoa Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Buat Tuhan gereja kami di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan yang senantiasa selalu memberkati Tuhan. Engkau tolong Tuhan juga gereja-gereja lain di kota kami, di negeri kami ini Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati semuanya Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu Bapak Gembala sidang kami di gereja kami ini Tuhan. Biar Tuhan sertai. Tuhan berikan firman-Mu senantiasa untuk senantiasa menguatkan kami sebagai sidang jemaat-Mu Tuhan. Tolonglah Tuhan beserta seluruh keluarganya makin bertambah berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan mulai dari Bapak Presiden kami, wakilnya Tuhan, juga Ibu Negara dan kami Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri lawati Tuhan, juga ya Tuhan para menteri, untuk para pejabat tinggi sampai pejabat yang terendah, untuk ya Tuhan Polri dan TNI Tuhan kami serahkan untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Juga dokter-dokter dan perawat yang sudah menjalankan tugasnya dengan baik Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan beri ketenangan, Tuhan beri penghiburan, Tuhan beri semangat yang senantiasa baru Tuhan. Untuk menangani ya Tuhan pandemi corona di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah Tuhan berikan petunjuk dan hikmat-Mu supaya mereka semua bisa bekerja dengan sebaik mungkin Tuhan. Dan Tuhan dengan hasil yang maksimal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu. Ya Tuhan, yang hari-hari ini beberapa masih belum bisa bekerja kembali. Tuhan tolong mereka. Tuhan bukakan jalan. Tuhan beri petunjuk buat kami semua Tuhan di dalam mengatasi segala situasi akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami doakan Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Tuhan biarlah mereka semua Tuhan senantiasa Tuhan semakin hari semakin dekat kepadamu. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi Tuhan jikalau kami akan akhiri ibadah kami. Tuhan pada sore hari ini kami mohon biarlah berkat kasih-Mu Bapa, serta anugerah-Mu Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus-Mu kiranya boleh menyertai kami sekalian hari lepas hari dengan damai sejahtera, sukacita, kuasa dan karunia-karunia Roh Kudus-Mu menyertai kami sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa di dalam surga, ku berterima kasih